Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Ropi Barokah di channel Bacip Moto, channel yang mengulas tentang part BRT berikut cara pemasangannya. Nah, di video kali ini saya sedang mau melakukan pengujian paket bore up Bacip Moto 150 cc berikut dengan CVT-nya. Nah, motor ini X-Red yang awalnya 115 cc jika kita dibulatkan. Ini udah kita bore up itu selama 2 tahun. Jadi sebetulnya yang pertama waktu dulu saya bikin konten ke Ranca Buaya itu cc-nya adalah 130 cc. Jadi waktu itu yang ke Ranca Buaya 130 cc itu paketannya ada yang beli. Jadi konsumen itu pengennya paket yang dipakai sama saya dia beli. Akhirnya dibeli dan setelah itu saya langsung upgrade menjadi 150 cc. Jadi kita bore up ini 150 cc, alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Jadi umurnya udah 2 tahun lebih. Dan ini sekarang ini bukan jadi motor pemakaian saya sehari-hari, karena ini sekarang dipakai kurir mekanik. Nah, kemarin ini olinya lupa nggak diganti, alhasil olinya sedikit. Nah, hasil olinya sedikit, tetapi tidak masalah. Begitu kita kasih oli lagi, alhamdulillah masih aman sampai dengan sekarang. Jadi sebetulnya kunci utama keawetan bore up itu adalah pemasangan, bahannya, dan perawatan. Nah, kenapa saya lakukan pengujian ini? Karena untuk di konten YouTube saya yang 150 cc itu belum saya bikinkan. Nah, jadi kita bikinkan 150 cc dan CVT-nya. Nah, pengujiannya yang akan saya lakukan ini di daerah Cimuluit, Punculut ya. Jadi kalau Anda mengetahui daerah sini, ini memang kenapa saya lakukan di sini, karena yang pertama itu jaraknya dekat dari bengkel. Jadi jarak dari bengkel sini itu dekat, jadi tidak butuh waktu lama. Karena kalau terlalu jauh ya artinya kita harus liburan dulu. Nah, paket CVT yang saya gunakan ini adalah CVT yang beberapa kali update ya. Jadi ada revisi terus revisi, dan ini yang terakhir untuk hari ini, dan ini tetap menggunakan puli yang besar ya. Jadi nanti pengujiannya di tanjakan kita coba dulu 1 orang ya. Setelah 1 orang kita coba 2 orang, 3 orang, sampai motor nggak naik lagi, gitu aja ya. Jadi kita akan coba motornya, dan kita pengujiannya nggak ngebut-ngebut ya. Jadi kita pengujiannya di tengah-tengah tanjakan kita coba diberhentikan atau gasnya diturunkan sedikit, pengen tahu apakah daya nanjaknya ada apa enggak ya. Dan yang kedua, ini kita di sini situasinya pagi-pagi, mudah-mudahan lancar, dan sebisa mungkin jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain. Jadi kita ini pagi ya, sekitar jam 6 pagi. Nah, jadi dari target sebetulnya jam 4, cuman ya ada keterlambatan, molor sedikit, jadinya kesiangan ya. Oke, pengen tahu video pengujiannya seperti apa? Tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Oke teman-teman, nah ini situasi tanjakannya seperti ini. Saya akan coba dulu sendiri nanti ya. Jadi memang ada sekitar lumayan lah, jaraknya agak jauh ya, agak jauh. Nah, bisa lihat di sebelah sana view-nya bisa dilihat bagus ya. Jadi indah sebetulnya, pagi-pagi udaranya segar sekali. Dan saya akan coba nanti sendiri ya, dan tentunya hati-hati juga. Ini view Bandung ya, Anda bisa lihat Bandung keren sekali ya. Ya, saya bangga jadi orang Bandung ya, keren. Dan di sini juga udaranya segar ya. Lihat tuh tanjakannya curam. Ini tanjakannya curam. Jadi kita nanti akan coba 1 orang, 2 orang, dan 4 orang. Apakah masih naik atau enggak ya? Nah, jadi kalau Anda ke Cimuluit, ini ada perhatian, hati-hati tanjakan curam, gunakan gigi rendah dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Oke. Jadi ini arahnya kalau ditembusin ke sana itu
tembusnya ke Lembang. Ya, saya akan coba dulu sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau untuk sendiri memang secara cc-nya 150 cc. Jadi untuk tanjakan gas-gas kecil ini masih oke, ya. Ya. Jadi kalau di tanjakan sebetulnya untuk motor, semua motor itu akan naik asal di bawahnya kecepatannya tinggi. Ya. Tapi berbeda jika Anda di tanjakan kecepatannya rendah, maka bebannya makin berat. Bebannya makin berat dan itu sebetulnya riskan terjadi tidak naik. Jadi untuk pengecekan tenaga di tanjakan, ya begini, kita coba dirasakan, diberhentikan, kita gas lagi, apakah naik atau enggak, ya. Jadi kalau ngebut, ya beda lah, ngebut kan RPM-nya tinggi. Nah, biasanya problem di dalam tanjakan ini begini, kalau misalkan Anda menggunakan roller yang ringan, motor itu akan naik, tapi RPM-nya harus tinggi. Jadi di bawahnya harus kenceng, tanjakan segimanapun akan naik. Tetapi jika nanti misalkan ada yang menahan, ada yang kagok lah istilahnya, kagok, begitu Anda gas itu nggak naik. Kalau roller berat, itu kalau kagok masih bisa ada sedikit daya dorong, ya. Jadi ya roller itu disesuaikan, ya. Jadi kalau ini menurut saya ini tanjakannya curam. Jadi dia tuh, dia masih oke. Jadi cukup enteng. Seperti ini. Dia enteng sekali, tidak ada beban. Naik aja. Ya. Seperti ini. Ini roller yang saya gunakan kalau nggak salah 12 gram ya. Ini saya rollernya gunakan 12 gram. Jadi memang tuh tanjakan ya karena sendiri dan cc-nya 150. Bobot motornya ringan. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini nanjak juga seperti ini. Nah, ini nanjak. Ya. Nah, ini kayaknya motornya standar. Motornya standar kayaknya itu Scoopy. Nah, jadi gini. Oke, mudah ya. Nah, nanti kita akan coba berdua. Ini kan sendiri, nanti kita coba berdua. Oke, seperti ini. Masih slow. Ya, udaranya sejuk. Oke, kita sampai. Ya. Jadi untuk sendiri terasa mudah, ya. Jadi untuk sendiri terasa mudah dan kita akan coba sekarang berdua. Ini berdua dengan kameramen, kita coba berdua. Kita turun dahulu. Berbicara spesifikasi, ini spesifikasi motor ini kompresinya rendah. Itu adalah 10 kompresinya dan bensin tiap hari saya pakai Pertalite. ECU standar, noken as, BRT tapi kita khusus ya, jadi request khusus ke BRT, klep standar, TB standar. Oke, kita akan coba berdua. Berdua juga sama, jadi tidak ada salah satu beban yang terlalu berat, cukup enteng. Ya. Jadi biasa aja. Oke. Alhamdulillah lulus. Ya berdua. Nanti untuk berempat kita coba startnya jangan terlalu jauh ya.
ada tips trik sebetulnya untuk kita mengendari motor di tanjakan. Yang pertama itu gasnya itu jangan terlalu dalam. Jadi kalau gas terlalu dalam malah jadi drop, ya. Jadi kalau sekiranya ada momen torsi kuat 1/4 bukaan gas, ya udah diam aja segitu. Nah, ini nanjak, kita coba pelan-pelan. Kita coba pelankan gasnya, apakah akan naik atau enggak, ya, seperti ini. Kita coba berhentikan. Sesekali kita rem. Kita coba naik lagi. Oke, masih ada daya dorong ya. Berdua masih ada daya dorong. Oke. Kita coba lagi. Oke. Kita coba. Nah, ini. Segar ya. Ya. Oke, kuncup 88. Nah, ini nanjak. Kita coba. Nah, cerita flashback sedikit. Oke. Dulu saya di sini punya motor Vario. Jadi motor Vario standar waktu itu nggak naik di sini dulu, ya. Tapi ini naik, saya coba rem beberapa kali, ya. Oke, masih lancar. Nah, untuk pengujian yang berempat kayaknya yang tadi oke nih. Kita coba berempat. Oke. Jadi kalau untuk Matic, beban terberat itu pada saat awal start. Kalau udah start, momen torsinya dapat, nah di situ biasanya tenaganya gede. Ya. Oke teman-teman, jadi kita ada sedikit trouble. Itu remnya tiba-tiba blong ya, karena overheat, terlalu panas. Nah, kenapa overheat? Itu karena kita dari atas tuh boncengan berlima. Berarti kan bobot massa motor itu bertambah dan berat. Dan motor tuh nggak bisa rem. Jadi dari atas sampai bawah saya rem terus. Alhasil yang terjadi piringannya itu panas. Tiba-tiba loss, gak ada rem. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan ini sekarang kita coba dinginkan dulu ya remnya. Jadi sebetulnya untuk penggunaan rem depan itu kalau terus-terusan kita rem, panas, akhirnya blong. Ya. Jadi ini pengalaman pertama saya. Ternyata kalau rem terus-terusan direm, panas tuh hilang, blong. Mungkin inilah yang terjadi terhadap beberapa kendaraan roda 4 yang misalkan terjadi kecelakaan blong itu mungkin ya karena ini, karena remnya terus-terusan diinjek, akhirnya panas dan blong. Oke, dan ini kita coba cari air untuk mendinginkan kaliper dan piringan. Itu lagi nimba air ya. Jadi permisi ini apa? Punten anu punya kebon ya nyungkeun airna. Jadi ketika rem ini blong, itu remnya jadi nggak ada, hilang. Jadi dekat, terus piringan cuman bunyi krepek gitu. Ya kita pakai rem kaki. Jadi tadi pakai rem kaki, terus-terusan. Nah ini mendinginkan ya, saking panasnya. Piringannya. Oke, tuh sampai keluar asap ya, itu panas sekali. Jadi nanti kita coba menanjak ya, menanjak lebih aman ya. Mudah-mudahan mangkok kopling nggak terbakar dan pibel nggak terbakar juga. Nah oke teman-teman, kita coba boncengan berempat, tetapi ini tidak boleh ditiru karena melanggar peraturan lalu lintas. Nah, ini tujuannya untuk pengujian aja, dan kita ambil shoot pagi hari ya, pagi-pagi, supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Dan ingat, ini nggak boleh ditiru ya, boncengan berempat nggak boleh ya, maksimal berdua dan wajib pakai helm. Oke, naik. Oke teman-teman, saya akan coba apakah naik apa enggak. Untuk bobot saya sendiri lumayan berat, sekitar 80, nggak tahu ini karyawan saya berapa ya.
Ya, mudah-mudahan lancar karena kalau nanjak kita nggak ngerem ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Ya. Oke, untuk berempat masih ada tenaga, lancar. Oke, enteng ya. Malah saya rasa semakin banyak yang naik itu semakin enteng. Kita tunggu kameramen dahulu. Bisa dilihat tanjakannya dulu. Ya, tanjakan ini nanjak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada awahan. Langsung ya. Jadi pas nanjak nih nggak ada awahan. Ya. Apakah naik atau enggak kita lihat. Oh yeah. Lancar ya. Oke. Ois. Ya, jadi ini kita coba. Alhamdulillah tadi ada bantuan. Ya. Ada bantuan, kita nanjak. Coba. Ya. Sini. Ini berempat, masih ada tenaga. Ya. Ya, meskipun memang cukup berat, ya, cukup berat memang. Oke. Ya, memang sedikit ada aroma-aroma kopling lah. Ya. Karena bebannya memang udah berat, ditambah lagi medan nanjaknya berat. Oke, akhirnya sebentar lagi kita sampai. Hari sudah siang. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah akhirnya proses pengujian motor X-Red kita bonceng berempat di tanjakan Curam Cimuluit. Alhamdulillah sudah selesai dan alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan. Jadi tadi sempat trouble pada saat turun, kita kan berbonceng 5 itu remnya tiba-tiba blong karena rem depan tuh panas, piringannya panas jadi blong. Jadi untuk speknya seperti tadi yang sebelum di awal video kita sampaikan, ini motor udah 150 cc, CVT-nya udah CVT Bacip Moto. Ini kompresinya rendah sekitar 10, ECU-nya masih standar dan di tanjakan tadi tidak ada ngelitik sama sekali dan motornya ini udah tua, umur bore up-nya itu sekitar 2 tahun lebih ya. Dan untuk kalian yang mau bore up sebetulnya tidak usah takut selagi barangnya presisi, selagi pemasangannya bagus dan perawatannya bagus, insya Allah aman ya. Nah, begitulah video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa diambil ya. Salam dari kami Bacip Moto ya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, rezekinya banyak dan berlimpah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacip Moto, manjala wajada.